maupun bimbingan materi-materi yang akan diberikan. Nah, pada kesempatan ini selama 1 jam ke depan, insya Allah dari pukul 8.00 hingga sampai 9.00 malam waktu PM, insya Allah akan bersama saya. Siapakah saya? Nah, kita lihat dulu ya sedikit perkenalan dulu sebelum kita mulai. Bisa terlihat ini apa PPT-nya? Bisa, bisa. Bisa ya. Oke. Perkenalkan diri. eh, saya Haji Muhammad Mansur Nasri LC MBD. Asli asli dari Pekalongan. Ya, saya tinggal di IC Pekalongan dan ini ada nomor kontak HP dan lain sebagainya serta emailnya. Eh, Riwayat pendidikan untuk kuliah S1 di Al Azhar Kairo Mesir, jurusan Tafsir Qur'an hingga Masya sampai D ke Allah. sana, dan juga di Darul Ifta Al Mesriyah, dan juga di S2 Master Pendidikan Manajemen Pendidikan di IAIN Pekalongan. Sekarang menjadi UIN Booster tahun 2020. Ini aktivitasnya ya, saya selama ini hingga sampai sekarang. Oke, itulah sekelumit dan nggak usah dilihat fotonya kira-kira yang di depan sama lah. Gitu ya. Baik, ini cara belajar keislaman dengan materi literasi keislaman bersama saya. Ini ada beberapa kode etik dan bagaimana mempelajari agar hasilnya maksimal. Hasilnya maksimal sebagai berikut. Pertama, ya, menyimak dengan tenang dan memahami soal yang dibacakan. Ya, dengan seksama. Jadi, nanti didengarkan baik-baik karena ini harus cepat, tepat, dan akurat. Jadi, disimak dengan baik. Kemudian ketika dibacakan, nanti saya bacakan, dibacakan dicerna dengan teliti sambil berusaha menjawab secara spontan dalam pikiran. Jadi ketika soal dibacakan itu, Anda itu sudah ada dalam pikiran itu memilih, menentukan pilihan karena nanti soal-soal apa ataupun yang kita bahas ini merupakan bagian daripada soal-soal yang telah berlalu, dan soal-soal yang mendekati, semoga aja bagian daripadanya. Jadi perlu analisa yang sangat tinggi dan teliti. Kemudian setelah selesai dibacakan akan diberikan waktu kurang lebih untuk menjawab itu 3 sampai 5 detik baru diberikan kunci jawabannya. Jadi untuk berpikir itu 3 sampai 5 detik karena insan cerdas itu dibutuhkan tadi itu ya kecerdasan yang tingkat tinggi, maka harus berpikir cepat, ya, tepat dan akurat. Nah, baru nanti setelah kunci itu kita berikan kuncinya untuk membuktikan antara yang di pikiran panjenengan dengan yang di jawaban apakah sama atau tidak. Ya, maka hanya 3 sampai 5 detik. Kemudian setelah itu menganalisis jawaban dan boleh ditanyakan ketika ada yang belum paham dengan mengangkat tangan atau memberi kode tangan. Nah, nanti sudah diberikan jawabannya, kita analisis bareng-bareng dan apabila ada yang belum paham bisa langsung mengangkat tangan untuk bertanya. Kemudian berpikirnya adalah cepat, tepat, dan akurat. Ini kode main ya, kode aturan dalam cara belajar literasi. Aman. Sudah siap? Ready semuanya? Siap? Jadi, Oke, ready. Simak baik-baik ready, ya, ready. dan tenang serta fokus. Kita mulai dari pertama. Deng deng, belum mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada cerita ya. Soal ini pernah keluar. Ya, soal ini pernah keluar. Ada sebuah apa dialog di samping. Saya akan bacakan, kemudian apa yang diminta kita perhatikan. Antara Ahmad dan siapa? Antara Ahmad dan Andi. Nah,
Kata Ahmad ya, kata apa? Andi. Ahmad, aku mau cerita nih. Ya, boleh, ada apa? Aku gelisah. Ayahku melakukan perbuatan yang tidak sesuai ajaran Islam dan cenderung syirik. Gitu. Contohnya gitu ya. Ayahku melaksanakan tradisi kubur ari-ari. Tahu ya, kubur ari-ari ya. Ari-ari, apa yang tidak sesuai dengan ajaran Islam? Ari-ari itu dimasukkan, digerabah, ya, dibungkus kain putih, diberi garam, ditanam 1,5 meter, kemudian diberi lampu di atasnya. Itu kata Andi. Kemudian kata Ahmad, apa yang tidak sesuai dengan ajaran Islam? Itu. Kemudian, eh, tapi kan memang tidak ada diajarkan Nabi begitu. Kata Ahmad, Andi, sebenarnya, nah, menurutku tradisi itu pasti ada maknanya. Tidak harus buru-buru kita hukumi tidak sesuai ajaran Islam. Disitulah kita pandai-pandai memahami agama kita. Gitu ya, dialognya kemudian. Oke Ahmad, makasih. Insya Allah sekarang aku sudah mengerti. Aku pergi dulu. Oke, hati-hati di jalan. Sampai ketemu besok. Nah, soalnya adalah pasangkan antara tradisi yang dikerjakan ayah Andi dan penerapan makna simboliknya dalam kehidupan sehari-hari. A. Hidup harus selalu memberikan pencerahan kepada orang lain. B. Jika ada yang meminta cahaya, maka kita harus memberikannya. C. Sebaik-baik penerangan adalah cahaya berwarna putih. Dan D. Selalu berupaya membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Silahkan tentukan. Tak, tak, tak. Nah, oke, Oke. ada yang menjawab apa? Ayo. Ah, A. Oke, ada ah, lagi? Jawab. Selain A, ada lagi? Ayo, siapa berani? Harus berani. Kalau mau si IC, harus berani tampil terdepan. ah. Oke. Baik. Dua orang sudah menjawab A. Baik, kita lihat. Oke, jawabannya ternyata betul ya. Jadi, mana simbolik ini di sini kalau tidak tahu itu harus menanyakan kepada yang tahu. Jadi, tanyakan kepada yang tahu dan yang tahu harus memberitahu yang tidak tahu. Artinya memberi pencerahan kepada yang lainnya ketika dibutuhkan. Maka jawabannya adalah A. Terus, lanjut masih sama dialognya tapi beda soalnya. Makna dalam bidang akidah yang mungkin dijelaskan Ahmad terhadap perbuatan ayah Andi adalah A. Tradisi kubur ari-ari merupakan doa keselamatan untuk bayi. B. Tradisi kubur ari-ari merupakan cara menjaga pertumbuhan bayi. C. Tradisi kubur ari-ari mengandung makna memuliakan keturunan manusia. Dan D. Tradisi kubur ari-ari bentuk penghargaan terhadap kelahiran manusia. Silahkan bisa dijawab. Pilih satu, dua, tiga. Hmm, Yuk, belum terdengar suara. Halo, ada yang berani? Gak apa-apa, salah nggak apa-apa. Orang namanya belajar, belajar itu ya. Kalau betul terus langsung aja masuk IC. B. Hmm? Apa? B. B. E. B. Tradisi berlari. Oke, B. Oke, apapun itu jawaban Anda, kita lihat jawaban yang benar. Ah, ya jawabannya D. Kenapa D? Ya,
Kenapa jawabnya kenapa di pertama ya? Ya, eh, ari-ari itu bagian daripada simbol seorang bayi ya. Seorang bayi itu dan itu sisa. Jadi sisa yang tertinggal itu harus dikembalikan kepada tempatnya. Sama manusia itu berasal dari tanah, maka dikembalikan ke tanah. Nah, bentuk bentuk penguburan ari-ari tadi itu merupakan bentuk penghargaan terhadap kelahiran. Itu merupakan penghargaan. Nah, itu. Maka dalam hal ini ya, maka mengubur ari-ari itu merupakan tradisi yang sebagai tradisi dari kita, dari orang Jawa terutama, itu bentuk penghargaan kepada kelahiran manusia. Jawabannya adalah B. Kan cara apakah bukan cara bukan cara mengukurnya bukan, atau bentuknya juga bukan, tapi penghargaan. Baik, selanjutnya ini ada Ain. Naila dan Ajwa, kemudian ada nama yang sama ini ya. Naila ada dua siswi, namanya Naila dan Ajwa. Dua siswi di sebuah madrasah, keduanya sedang berjalan di halaman sekolah. Tiba-tiba menemukan selembar uang merah tergeletak di tanah yang akan ia lewati. Apa yang seharusnya dilakukan Naila dan Ajwa sebelum mendengar pengumuman dari ruang audio sekolah? A. Memasukkan semua uang temuannya ke kotak infak masjid. B. Membiarkan saja uang tersebut tanpa memungutnya. C. Mengambil dan menyerahkan ke guru BK untuk diumumkan. D. Membagi dua uang temuannya setelah dikeluarkan zakatnya. Silakan. C. Oke, kita lihat. Ya, pokoknya adalah C ya. Ya, selamat yang menjawab C. Ya. Kenapa? Kalau pertama memasukkan semua uang temuannya ke kotak infak masjid, ya itu kan belum jelas statusnya milik siapa, kan? Nah, nggak ada status harus jelas. Kalau nanti langsung dimasukkan, itu apabila ketemu orangnya yang mempunyai, maka tadi yang memasukkan wajib harus segera mengembalikan. Dia bertanggung jawab. Tidak bisa uangnya sudah diinfakkan, kok, itu tidak bisa. Terus dia mengganti. Maka tidak tepat kalau langsung dimasukkan. Kemudian B, membiarkan saja uang tersebut tanpa pemungutnya. Itu kalau membiarkan saja, itu namanya doya ilmal. Artinya menyia-nyiakan ataupun menyia-nyiakan ini uang ataupun eh, apa, harta yang mana bisa nanti ditemukan kepada orang-orang yang tidak benar sehingga diambil kemudian dia kita selamatkan itu. D. Membagi dua uang temuannya setelah dikeluarkan zakatnya ini juga tidak tepat, apalagi dibagi berarti kan mau dimiliki ini. Kemudian dikeluarkan zakatnya belum masuk zakat karena ya zakat itu ada ketentuannya nanti. Ya, ada ketentuannya harus sesuai nisabnya, harus sesuai dengan waktunya yaitu sudah 1 haul, sudah 1 tahun. Ada ada aturannya. Nah, ini baru ketemu dan hanya sedikit langsung dibagi dua, lah ini tidak tepat. Maka jawabannya adalah C, yaitu bil kemudian diserahkan ke rupiah untuk diulang. Maka jawabannya adalah C. Baik, ini lanjut. Bagaimana konsep rahmatan alamin dapat diimplementasikan dalam menghadapi isu lingkungan hidup yang semakin serius di Indonesia? Rahmatan alamin tahu ya? Rahmatan alamin itu sebuah konsep bahwa Islam itu mengasihi segala apapun yang ada di alam semesta. Mulai dari orang, tak memandang ras, agama, suku, daya, dan sebagainya selagi itu orang. Kemudian kepada lingkungan,
Nah, lingkungan seperti pohon-pohonan, termasuk sampah harus kamu untuk meminimalisir dan lain-lainnya. Itu lingkungan dan alam lain. Pokoknya untuk alam semesta. Masuk orang bahkan hewan pun harus penuh kasih sayang. Itu konsep rahmatan alamin. Nah, ketika diimplementasikan di lingkungan hidup seperti apa? A. Dengan mengajak umat Islam menjaga keseimbangan alam sebagai amanah dari Allah. B. Dengan meningkatkan ibadah pribadi seperti sholat dan puasa untuk memperbaiki alam. C. Dengan menambah jumlah masjid sebagai pusat dakwah lingkungan. Dan D. Dengan memprioritaskan kepentingan umat Islam atas kepentingan lingkungan. Itu, dua, tiga. Silahkan. Siapa mau jawab? Mbak Gina, Mbak Erli, Mbak Naila. Silahkan. Pilih. Ayo, siapa? Harus berani. Lingkungan. Rahmatan alamin kesek pada lingkungan. A, B, C, D. A. Ada yang A, ada yang B ya. Dan lain sebagainya. Oke, kita lihat. Ya, apakah yang paling benar? Teng, teng. Jawabannya adalah A. Ya, menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari amanah Allah. Jadi konsep rahmatan alam yang ketika alam pada lingkungan, maka kita harus menjaga keseimbangan alam tersebut. Nggak boleh kita sembarangan. Contoh, dengan menebang pohon sembarangan, kemudian tidak ada penghijauan sehingga jadi gundul, kemudian akhirnya apa terjadi? Banjir. Di air tidak bisa diresap oleh akar-akar pohon. Ya, kemudian sampah juga tidak dikelola dengan baik sehingga sampah mengotori kali, kalinya akhirnya meluap jadi banjir dan seterusnya. Nah, jadi menjaga keseimbangan alam itu bagian dari amanah Allah. Maka itu konsep alamin implementasikan kepada lingkungan. Oke, lanjut. Nah, ini ada komik nih ya, suka komik biasanya. Ya, ada yang suka Korea, ada yang suka apa ini komik Islam ini. Ini ada Aiman dan Raffi dalam komik tersebut ceritanya sebagai berikut. Assalamualaikum Aiman Raffi. Waalaikumsalam. Mau kemana, Bud? Budi. Saya mau ke masjid untuk sholat taraweh. Nah, kata Budi. Kata Aiman sama Raffi, kami juga mau ke masjid, tapi bingung. Gitu kan. Bingung kenapa? Kata Budi. Ini bingung, tiap masjid berbeda jumlah rokaatnya. Nah, akhirnya bagaimana kalau kita tanyakan sama Ustadz Abdullah? Akhirnya bertiga masuk ke masjid dan ketemu Ustadz Abdullah. Tanya begini, mengapa ada yang sholat taraweh 8 rakaat dan ada pula yang sholat taraweh 20 rakaat? Ustadz, jawabannya tidak usah bingung. Semua ada dalilnya. Pilihlah di antara keduanya sesuai keyakinanmu dan hormatilah pilihan orang lain yang. Maka soalnya sebagai berikut, pasangkan antara peristiwa dalam komik tersebut dengan cara yang tepat dalam dalam menyikapinya. A. Merasa bingung dengan adanya perbedaan dalam amaliyah keagamaan. B. Menyampaikan kepada teman sebaya tentang penyebab kebingungan mereka. C. Mencari informasi yang terpercaya tentang perbedaan amaliyah keagamaan. Dan D. Menjelaskan bahwa perbedaan pendapat karena perbedaan cara pemahaman. Silakan pilih 1, 2, 3. Ada yang sudah menemukan
C, D, C, D, D, D. Yang C ada yang D. Oke. Benar. Kita lihat. Satu, dua, tiga. C. Jawabannya. Ya. Kenapa C? Jadi kenapa C? Jadi kalau kita itu tidak tahu suatu masalah, ya ada yakinan nanti bertanya, ya sebentar. Kalau kita tidak tahu masalah, maka eh, kita itu harus bertanya kepada ahli, ya, harus bertanya kepada ahlinya. Karena kalau tidak tanya kepada ahlinya itu bisa tersesat. Nah, kenapa A merasa bingung dengan adanya perbedaan dalam Al-Malik itu tidak menyelesaikan. Yang di sini sikap untuk menyelesaikan sebuah masalah tadi itu komite tersebut yang tepat menyikapinya. Kan kalau bingung itu tidak menyelesaikan. Menyampaikan kepada teman sebaya, menyampaikan kebingungan, menyampaikan sih oke, tetapi belum sampai final. Ya, dia masih baru permulaan. Jadi menjelaskan bahwa perbedaan pendapat karena perbedaan cara pemahaman ini berupa penjelasan penjelasan dari masalah tersebut. Adapun C ini adalah sikap ketika dalam kebingungan. Yang di sini yang diminta adalah sikap kebingungan. Jadi kalau si kebingungan itu harus bagaimana? Kata kita kepada. Oke, Mbak Kinan, ada yang ditanyakan tadi? Silakan. Ada yang ditanyakan? tidak, Tidak, tidak. Tidak jadi? Oke, kalau tidak jadi kita lanjut. Oke. Baik. Eh, masih soal yang sama, masih gambar yang sama, tapi soal yang berbeda. Oke. Pasangkan antara tindakan yang diambil dalam menghadapi perbedaan dalam konteks tersebut dengan dampak yang ditimbulkan. Pasangkan tindakan dan dampaknya. Tindakan dan dampak yang ditimbulkan. A. Aiman dan Rafi semakin merasa kebingungan terhadap perbedaan. Sama yuk. B. Aiman dan Rafi mengetahui semua pendapat mempunyai dasar agama. C. Aiman dan Rafi mengetahui pendapat yang kuat dan pendapat yang lemah. D. Aiman dan Rafi menghormati perbedaan amaliyah keagamaan. Satu, dua, tiga. Oke. Ya, jawabannya adalah D. Aiman dan Rafi menghormati perbedaan amaliyah keagamaan. Ketika sudah memahami bahwa semua itu punya dalilnya masing-masing, apa dampaknya yang bisa ditimbulkan, maka Aiman dan Rafi semakin tahu, akhirnya bisa menghormati perbedaan dalam hal amaliyah keagamaan yang berbeda. Semua punya dasar. Jadi Pak yang di nah, baik, alhamdulillah D jawabannya. Nah, ini ada masih tetap yang sama dengan komik yang masih utuh. Tindakan Budi, Rafi, dan Aiman yang tepat dalam komik tersebut adalah titik-titik A. Mendiskusikan perbedaan jumlah rakaat salat tarawih di antara mereka saja. B. Menanyakan kepada Ustadz Abdullah sebagai orang yang mempunyai pengetahuan. C. Melaksanakan salat tarawih dengan cara yang berbeda-beda karena toleransi. D. Menghormati pelaksanaan salat tarawih yang berbeda karena mempunyai dasar. Silahkan. Satu, dua, tiga. B. Oke. Satu lagi. B. Oke. Banyak yang B sepertinya. Oke, kita lihat. Oke. 100 untuk yang menjawab ya, menanyakan. Jadi kalau nggak tahu tadi ya, kalau nggak tahu sikap Rafi tadi akhirnya apa menanyakan kepada Ustaz Abdullah sebagai orang yang punya pengetahuan. Kalau kita kalau tanya itu pada ahlinya,
Ya, jangan tanya yang tidak ahli. Misalkan kita sakit, ya tanyanya ke dokter, jangan tanya ke ustadz. Kalau sakit dokter pun macam-macam, ada dokter spesialis dalam, ada dokter yang bagian ini telinga, tenggorokan, ya, dan ini beda lagi dokter kulit juga ada. Tanya kepada ahlinya. Kalau soal bangunan ya tanya ke tukang ahli membangun dan seterusnya. Pokoknya tanya sama ahli. Baik, nah ini soal selanjutnya. Perhatikan ayat Al-Quran sebagai berikut. Surat Al-Maidah ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ya, gitu ya. Ayat Al-Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu aqrabu littaqwa. Nah, ini ya ayat Al-Qur'an. Nah, soalnya adalah sebagai berikut. Dalam perspektif interaksi sosial, prinsip dasar yang dapat dijalankan dalam kehidupan masyarakat plural, plural itu masyarakat yang majmuk, yang bermacam-macam, berbeda-beda, ya, bersuku-suku, berbahasa-bahasa, berbeda-beda agama, itu plural. Dalam perspektif interaksi sosial, prinsip dasar yang dapat dijalankan dalam kehidupan masyarakat plural adalah A. Menyediakan diri untuk menjadi saksi ahli perkara di masyarakat. B. Berpegang teguh pada prinsip dasar kebenaran ketika bermasyarakat. C. Melakukan tindakan semena-mena kepada siapapun di masyarakat. D. Menjalin persahabatan sejati kepada siapa saja ketika bermasyarakat. Silakan. 1, 2, 3. Halo. Sebentar, Pak. Silakan. Halo. Kalau nggak ada yang berani, ya tipis-tipis nih bedanya nih. A, B, C, D. AB. A, B. B. Oh, B. Oke. ABCD. Oke. Apakah betul demikian? Kita lihat. Oke, jawabannya adalah B. Betul sekali ya. Berpegang teguh pada prinsip dasar kebenaran ketika bermasyarakat. Jadi, ketika kita itu di masyarakat, kita prinsip keadilan itu, ya maka dinilai dari kebenaran, dasar kebenaran, prinsip dasar kebenaran ketika bermasyarakat. Nah, setiap maka ada makalah al-adah muhakkam. Ya, adat itu bisa menjadi sebuah hukum karena selagi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan atau prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Maka itu bisa dipakai. Nah, kebenaran bermasyarakat inilah yang menjadi prinsip dasar dalam interaksi sosial. Baik, lanjut. Ini ada surat Al-Hujurat ayat 13. Ya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Berdasarkan ayat tersebut, konsep interaksi sosial yang tepat adalah titik A.
saling memahami satu sama lain agar warga merasa aman. B. Saling menjaga dan tidak terjebak dalam pengunggulan diri, membanggakan diri. C. Saling berkomunikasi secara nonverbal agar pesannya dimengerti. D. Saling menolong satu sama lain agar kedua belah pihak beruntung. Silakan, satu, dua, tiga. Yuk berpikir cepat. Anak IC harus cepat berpikir. D. A, B, C, D, E, F, G, C. C. Hmm? A, B, C, D. Ya, pilih yang mana? Banyak. Mungkin. Kira-kira menurut C. D. C. E. Oh, B, ada yang B, ada yang C ya. Oke, E. kita lihat. Jawabannya adalah B ya. Saling menjaga dan tidak terjebak dalam pengunggulan diri. Kan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Itu kita itu tidak boleh merasa paling unggul ya, merasa paling baik karena semua itu sama. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa. Bukan sukunya, bukan bangsanya, bukan apa. Jadi takwa. Maka menjaga menjaga dan tidak terjebak pada pengunggulan diri ini poin daripada saling kenal mengenal dan paling mulia di antara kamu di sisi Allah. Ya. B jadi jawaban. Oke, next. Oh, ini ada hadis Nabi, cerita hadis Nabi. Saya bacakan. Perhatikan cerita dan hadis Nabi berikut ini. Nah, Fikri adalah pemuda kampung yang memiliki mimpi untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Ia ingin membantu adiknya supaya bisa terus melanjutkan pendidikannya. Ia mulai membangun mimpinya dengan menjadi tenaga kerja di luar kota. Setelah 5 tahun, ia memutuskan kembali ke kampung untuk memulai usaha ternak ikan hias. Akan tetapi ikan hiasnya terkena penyakit dan banyak yang mati. Fikri pun berpikir untuk berpindah ke usaha bisnis lain. Fikri mencoba berjualan online produk batik dengan menjadi reseller beberapa brand baju batik pria. Namun, sudah beberapa bulan berjualan, sedikit sekali orang yang membeli produk yang ditawarkan. Dan ada hadis Nabi SAW, beliau bersabda, wa'alam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb. Dan sesungguhnya eh, solusi itu membersamai kesempitan. Wa anna ma'al yusri yusra. Dan sesungguhnya dalam kesukaran itu akan ada kekuatan. Pilihlah saran yang tepat untuk Anda berikan pada Fikri berdasarkan hadis Nabi SAW tersebut. Nah, mengingatkan Fikri agar tetap semangat dan tidak putus asa. B. Mengingatkan Fikri agar hidup seadanya, tidak perlu berbisnis. C. Mengingatkan Fikri untuk terus berusaha agar dipuji tetangga. D. Mengingatkan Fikri agar tidak berbisnis karena berat tantangannya. Jawabannya adalah satu. A. Nah, ini sepakat sepertinya ini ya. Ya, jawabannya adalah A, jelas ya. Jadi eh, banyak tantangan dalam usaha itu pasti banyak, maka harus tetap semangat ya, walaupun ujian datang ya kadang rugi dan sebagainya. Jangan putus asa. Kalau satu kali baru rugi kemudian mundur ataupun nggak semangat ya, gimana mau sukses? Karena Nabi bersabda, pertolongan itu akan datang. Ya, pertolongan itu beserta kesabaran. Orang yang sabar dan ada solusi bagi yang dalam kesempitan. Asalkan tadi itu dan setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Nah, teruslah berjuang termasuk
nanti masuk man insan sedikit itu penuh tantangan, ya penuh dengan ini, maka harus bersabar dengan belajar, usaha. Insya Allah akan datang pertolongan Allah. Ya. Nah, belajar yang rajin, ya, persiapkan materi-materinya termasuk mengikuti bimbingan, dan kalau malam berdoa, bertahajud. Dan kalau sampean mendekat kepada Allah, berusaha kira-kira apa sih yang tidak dikasihkan kepada hambanya yang dia. Ya, maka kalian termasuk semuanya pada lulus. Allahumma amin. Baik, lanjut. Ah, ini ada hadis. Ya, ada hadis. Eh, An Abi Sa'id, perhatikan di berikut. An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha min khotolahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang bersabar. Sabar seperti apa yang dimaksudkan dalam ajaran Islam? Tentu dua, tentukan dua bentuk kesabaran. Nah, jadi jawabannya harus dua ini. Tentukan dua bentuk kesabaran sesuai dengan maksud hadis di atas. Untuk bisa menentukan harus paham makna hadis. Ya, eh, perlu diterjemahkan tidak? Iya. Hah? Perlu. Oke, kita terjemahkan dulu ya. An Abi Sa'id diceritakan dari Abi Sa'id. Wa Abi Hurairah dan Abi Hurairah, dua sahabat Nabi yang luar biasa. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai keduanya. Diceritakan anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau Nabi bersabda, "Ma yusibul muslim, tidaklah seorang muslim tertimpa min nasabin, dari kelelahan, wala wasabin, dan juga tidak penyakit, wala hamin, dan juga tidaklah kegundahan, wala huznin, dan juga tidak kesedihan, wala ada, dan tidak pula kesakitan, wala ghammin, dan tidak juga gangguan, hatta syaukata, sehingga duri, yushakuha, yang melukainya, illa kafarallahu biha, kecuali Allah menghapus dengannya, min khatayahu, dari kesalahan. Allahu. Nah, tentukan dua bentuk kesabaran sesuai dengan maksud hadis di atas. A. Rina demam tinggi, tapi tidak mau memeriksa diri ke dokter. B. Syarif mengalami kecelakaan. Ia hanya berdoa agar lekas sembuh. C. Sonia berharap agar musibah yang menimpa dapat menggugurkan dosa-dosanya. D. Walaupun ayahnya telah tiada, Rio tetap optimis menjalani hidup dan selalu membantu. Dan satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, silakan. Dua. A sama apa? B sama apa? C sama apa? D sama apa? Ya. B sama D. DC. 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 Oke. DC. Oke. Baik. Apakah sama pilihannya? Lihat. C dan D. Ya. C dan D. Ya. Kenapa C dan D? Ya, Sania berharap musibah menimpa dapat menggugurkan dosa-dosanya. Apa indikatornya dapat menggugurkan dosa-dosanya? Yaitu illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah menghapus dosa-dosanya. Maka C, maksud C. Kemudian yang D, ayahnya telah tiada, Rio tetap optimis dalam hidup dan selalu membantu ibunya. Yaitu apa? Ia tidak tidak patah semangat, ya kan, dia walaupun ada kesempitan, ada kelelahan, kegundahan tadi itu, ya semuanya itu tidak membuat patah semangat, tetap apa? Tetap optimis. Ya, makanya C dan D. Kemudian lanjut,
Kalau yang satu, yang dua, memeriksakan diri ke dokter, itu tidak ada hubungannya dengan hadis. Ya. Nggak ada indikatornya. Jadi kadang jawaban-jawaban itu biasanya ketika ada dalil, ada tulisan Arab, ataupun apapun, lihat indikator jawaban yang ada di dalam soal. Ada di soal atau keterangan itu indikator-indikatornya yang ada di dalam apa? Di dalam jawaban-jawaban. Maka tentukan itu. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada eh, sebuah gambar yang berupa skill ya. Jadi yang dibutuhkan tahun 2025, 2023 masih layak juga untuk dipakai di tahun 2025 ini ya, bahwa untuk bisa sukses itu harus mempunyai skill. Skill itu ada dua, ada hard skill dan soft skill. Hard skill itu ada kemampuan yang nyata, ya, dia itu punya keahlian dalam ya yang kasar ya kalau yang nyata, dan soft itu yang halus yang ada di dalam. Pertama hard skill, analisis data, sampai mampu untuk bisa menganalisis data, kemudian desain, pintar mendesain, proses mendesain apapun, kemudian web and app development, jadi bisa membuat program, mengembangkan sebuah program baik di web maupun di program, kemudian ini app, kemudian digital marketing, sampai ter untuk berjualan, untuk menawarkan, untuk ini marketnya, kemudian ya project management, dan sampean punya project apa itu kan namanya, semua itu hard skill harus diasah. Nah, pengalaman dan dengan belajar tentunya. Jadi hard skill. Kalau soft skill ini bawaannya ada dalam ya soft yang sifatnya halus. Kemampuan yang ada dalam diri seseorang ini kolaborasi dan kerja tim. Jadi kemampuan seseorang yang bisa dia bekerja sama. Nah, ini dari dalam ya. Berpikir kritis dan problem solving. Jangan termasuk ini belajar kritis. Nah, ini merupakan soft skill. Ya, usaha atau skill yang dibutuhkan untuk sampai bisa sukses di masa depan itu harus punya berpikir kritis dan problem solving, harus punya solusi untuk segala permasalahan-permasalahan. Kemudian pemikiran analitis dan inovasi. Jadi punya apa daya analisis yang tinggi ya, menganalisis sebuah permasalahan dan berinovasi, kan bisa memunculkan hal yang baru ya. Kemudian kecerdasan emosional. Jadi secara emosional juga matang ya. Tidak terpengaruh. Kadang orang itu gagal atau gara-garanya itu mentalnya tidak siap, tidak bisa mengelola emosi. Gara-gara misalkan tersenggol orang, jadi marah, kemudian dia pukul-pukulan, gelut, akhirnya apa? Ya, masuk penjara. Jadi kan gagal itu. Maka harus bisa mengelola emosi, ya, mengelola marah, mengelola diri. Kapan sedih, kapan ini harus tetap proporsional, harus tetap bisa terjaga. Ya, ini namanya cerdas emosi. Kemudian komunikasi secara online. Nah, ini juga bagian daripada soft skill. Oke, kemudian ada ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang yang beriman, ketika dikatakan kamu berlapang-lapanglah dalam sebuah majlis, fafsahu yafsahillahu lakum, maka berlapang-lapanglah, maka Allah akan melapangkan untuk kalian semuanya. Wa idza qila syuzu fangsyuzu, maka jika dikatakan berdiri, maka berdirilah. Hmm. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dari infografis di atas dapat diketahui bahwa skill dan pengetahuan sangat dibutuhkan dalam dunia kerja agar pekerjaan dapat dikerjakan dengan baik dan tepat. Dan Islam sangat mendorong umatnya untuk menguasai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, setiap muslim harus memiliki keinginan dan semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu dan harus dilandasi oleh motivasi yang benar. Berikut adalah motivasi penuntut ilmu yang sesuai dengan kandungan ayat di atas, yaitu A. Menuntut ilmu agar selalu dipuji keluarga. B.
menuntut ilmu agar dihargai oleh teman dan saudara. C. Menuntut ilmu agar menjadi sukses dan banyak harta benda. Dan D. Menuntut ilmu agar diberi kehidupan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Satu, dua, tiga. D. D. Ada yang B ya. Nah, oke. Saya yang benar ya. Kita lihat jawabannya adalah D. Yang menurut ilmu itu karena Allah, oleh Allah ya. Kehidupan yang mulia oleh Allah, bukan karena dunia ya. Jadi bukan kita menurut ilmu itu bukan karena ingin dipuji orang, masuk keluarga, teman dan sebagainya, bukan, atau dihargai itu juga bukan, tapi juga menurut ilmu bukan untuk biar sukses banyak harta itu juga bukan. Ya. Berarti kalau menuntut agar sukses dan banyak harta itu menuntut ilmunya karena dunia, bukan karena Allah. Tapi menuntut ilmu itu lillahi ta'ala. Berikan kemuliaan oleh Allah. Karena apa? Kan kita yang dituju Tuhan. Maka jawabannya adalah maka perbaiki diri kita, niat kita ketika mencari ilmu. Lillahi ta'ala. Karena telah berjuang di jalannya dan mulia di matanya. Nah, baik, D jawabannya. Oke, Ibet. Ini ada apa? Ada cerita nasihat hadis Nabi. Ada seorang pemuda yang cepat menghabiskan kekayaannya. Suatu hari, sang pemuda ini sudah tidak memiliki uang lagi dan harta. Hanya tersisa pakaian yang ia kenakan. Suatu pagi, sang pemuda itu berjalan untuk menemui temannya. Sembari berjalan, sang pemuda ini berpikir caranya agar dia bisa mendapatkan uang lagi. Tepat pada saat itu, seekor burung layang-layang terbang melintas dan berkicau riang. Sang pemuda berpikir bahwa musim panas telah tiba. Oleh karena itu, dia menjual jubah dan celana panjang. Berarti ini seperti di Timur Tengah ini ya. Jubah dan ada musim dingin, ada musim panasnya seperti di Timur Tengah ini. Oleh karena itu, ia menjual jubah dan celana panjangnya kepada teman yang ditemui. Beberapa hari kemudian cuaca berubah menjadi sangat dingin. Sang pemuda yang hanya memakai baju tipis dan celana pendek, badannya gemetar menahan rasa dingin. Adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya itu ada keterangan an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala. Diceritakan dari Amr Shu'aib dari ayahnya dari simbahnya. Beliau Amr ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata begini, Rasul bersabda, "Kulu wa tasaddaqu wa albasu fi ghairi israfin wala makhilah." Rawahu. Pesan yang terkandung pada hadis tersebut adalah larangan berkata kasar, B. Larangan bersifat bakhil, C. Larangan boros dan sombong, dan D. Larangan durhaka kepada orang tua. Nah, coba pilih. Kali ini tidak tak artikan dulu sambil mengetahui bagaimana. Kalau langsung artinya cok langsung bisa. Nih, biar pikir dulu kira-kira apa. Ya, silakan dipilih. Tahu nggak artinya hadisnya? C. 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 Eh, C. Eh. C. C. ada yang C. ada yang C, ada yang B ya. Oke, baik kita lihat teman-teman semua. Saya artikan dulu. Kata Rasul, kulu ya, makanlah kalian. Fotosodaku dan bersedekahlah kalian. Wa'al basu fi ghairi israfin dan berpakaianlah fi ghairi israfin dengan tanpa berlebih-lebihan. Wala makhilatin dan juga tidak sombong. Makhilah, khilah itu sombong. Maka jawabannya adalah tentunya C ya, boros. Ya, israf itu
berlebih-lebihan bisa boros. Nah, wala makhilah sombong. Maka ada indikator ghair israfin wala makhilah, yaitu larangan boros dan jawabannya adalah C. Betul sekali. Lanjut. Vino merasa hidupnya sedang berada di titik nol. Usahanya bangkrut. Ia memiliki banyak hutang. Sebelumnya Vino adalah pengusaha sukses. Namun kekurang hati-hatiannya dalam memanage keuangan menjadikan dirinya seakan menggali lubang sendiri untuk kehancuran. Anak istrinya sangat dimanjakan dan terbiasa hidup glamor. Namun saat Vino terpuruk dalam kerugian, keluarganya justru tidak membantunya. Istri dan anaknya menyalahkan dan menganggapnya tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik. Pilihlah dua saran. Nah, dua ya, dua saran. Harus jawabannya berarti dua. Dua yang dapat Anda berikan kepada Vino dengan memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 26 berikut ini. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. A. Mengingatkan Vino agar tetap berhemat saat berkecukupan. B. Memarahi anak istrinya agar memiliki sikap hormat kepadanya. C. Melarang Vino menjadi pengusaha karena perbuatan si bangkrut. Dan D. Menasihati Vino agar rutin bersedekah agar usahanya berkah dan jauh dari masalah. Nah, oke, silakan dipilih satu, dua, Ade. tiga. Ade. 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 Lagi, oke. A sama D. A sama D, oke. Baik, kita lihat. Oh, Masya Allah. Tepat sekali. A dan D, ya. Mengingatkan Firman agar tetap berhemat saat berkecukupan. Mana wala ini tak artikan dulu. Wa tidal kurba dan berikanlah dal kurba orang apa yang mempunyai kerabat hak kau haknya, berikanlah haknya pada kerabat, wal miskin orang miskin, ibnu sabil dan ibnu sabil orang yang berjalan, orang yang berjuang di jalan Allah, ya, termasuk musafir juga masuk. Wala tubadir tabdira, jangan menghambur-hamburkan, ya, wala jangan menghamburkan apa, Kak, tetap berhemat ya saat berkecukupan itu harus tetap wala tubadir tabdir. Kemudian yang D, menasihati rutin bersedekah, ada di sini wa atidal qurba haqqahu. Wa'adil qurba itu bersedekah agar usahanya berkah dan jauh dari masalah. Ada wa'adil qurba. Ya, salah satu faedah daripada sedekah itu adalah eh, di samping ya berkah hartanya ya, itu juga bisa tolak bala. Nah, bisa menjadi penolak bala. Termasuk untuk bisa mempercepat hajatnya, bisa terkabul. Itu faedah-faedah bersedekah. Ya, maka jawabannya adalah A dan D. Adapun memarahi anak istri ya enggak tepat, dan juga pengusaha berpotensi bangkrut ini juga tidak jauh dari yang diharapkan. Baik, oke, ini ada lagi nih. Oke, ini tadi, oh tadi ini sudah ada lagi nih. Oh iya, ini tentang zakat. Nah, menarik ini. Ini mesti keluar biasanya, rata-rata keluar ini. Ya mungkin boleh, tapi kok formatnya seperti ini. Ini gambarnya begini. Subhan merupakan seorang YouTuber sukses dengan berjuta follower. Ia mempunyai tabungan 100 juta dari hasil pekerjaannya. Tabungan telah tersimpan selama 1 tahun penuh. Zakat yang harus dikeluarkan jika harga emas sekarang 800.000 adalah titik-titik. Berapa? Untuk mengetahui ini, maka sampean harus tahu, anak-anak adik-adik semuanya harus tahu ketentuan dalam zakat. Ya, zakat itu ya pertama dia ada namanya nisab. Nisab itu ukuran harta yang sudah mencapai
jumlah tertentu yang telah ditentukan syariat. Kalau sudah mencapai itu, maka sudah berkewajiban berkewajiban berikan zakat. Kalau belum sampai segitu, maka tidak wajib, hanya sunnah memberikan harta tadi itu. Nah, nisabnya harta zakat itu apa? Zakat perdagangan, zakat mal itu adalah 85 gram emas. 85 gram emas. Oke. Kemudian harta itu sudah di tangan atau sudah dikelola selama 1 tahun, 1 haul. Sudah masuk haul berarti 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun dan sudah dikelola selama dan mencapai angka 1 nisab, maka berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Berapa yang dikeluarkan wajibnya, yaitu 2,5%. Maka dari itu uh, sekarang dihitung ini. Nah, sekarang harga emasnya tergantung tergantung pada waktu harta itu di tangan. Kalau sekarang harga emas 2 juta 500 kalau nggak salah, 2 juta 500 mahal sekali sekarang. Nah, di soal ini adalah harga emas 800.000 per ya per 1 gram. Berarti ya kalau 1 gramnya itu 800.000 dikali 85 gram, berapa jumlahnya? Ada yang tahu? Berapa? Sekarang kan emas di sini dikatakan harga 1 gramnya 800.000. Sementara nisabnya 85 gram. Berarti 800.000 kali 85 kali 85 berapa? Ada yang tahu? Halo, matematikanya. Dihitung boleh, Le. Ayo coba monggo dihitung. Berapa 800.000 dikali 85 gram. Nah, 8 kali 65 berapa? 8 kali 85 berapa? Ayo. 68 juta. Bagus sekali, 68. Ya, 68. Berarti 68 juta. Nah, gitu ya. Berarti nisabnya zakat itu ukuran emasnya itu 800.000, berarti 68 juta. Tapi kalau punya uang 68 juta wajib mengeluarkan zakat. Nah, berarti kalau punya uang 50 juta belum punah zakat, atau punya 60 juta belum kewajiban zakat. Tapi ya, kan 68 atasnya. Nah, di sini uangnya berapa? 100 juta, kan? Nah, berarti sudah kewajiban nggak? Masuk ya, karena 68 batasnya. Maka 100 juta lebih dari 68, maka sangat berkewajiban. Nah, kalau dirupiahkan sekarang ya belum masuk. Kalau emasnya harga sekarang yang 2,5 juta ya 100 juta belum masuk. Ya, belum masuk. Maka di sini sudah masuk 100 juta. Ya, 100 juta. Maka perhitungannya ya wajib dikeluarkan dari 100 juta itu 2,5%-nya. Pertanyaannya adalah berapakah 2,5%-nya dari 100 juta? Itulah yang harus dikeluarkan. A, 1 juta. B, 1,5 juta. C, 2 juta. Dan D, 2,5 juta. Aduh. T. Berapa? 3.500.000. 1,5 juta. Oke. Baik. Nah, 2,5 juta. Berarti berapa itu? Kita lihat jawabannya. Oke, betul sekali. 2,5 juta. Itu cara menghitung zakat begitu ya. Jadi kalau punya uang 100 juta,
di apa dikalikan aja 2,5, maka akan muncul 2.500.000. Maka itu yang wajib dikeluarkan. Ya, wajib dikeluarkan. Minimal itu 2.500.000. Kalau lebih Pak Ustaz, boleh, bahkan bagus, dapat pahala yang banyak. Itu apabila harga emasnya itu 800. Nah, sekarang coba kita aplikasikan di waktu sekarang. Sekarang emas itu ya sudah 2 juta 1 gramnya 2.490.000 ya. Harga emas sekarang 2.490.000 kali 85 gram. Kali 85 gram mas, berapa berarti ini? Ada yang bisa ngitung? Ya, sekarang 2.491.000 mahal sekarang. Ya, jadi kalau yang punya tabungan emas, uangnya banyak sekarang. Nah, itu dikali 40, dikali 5 gram. Tanya, ada yang tahu berapa? Yuk, sat ada yang mau jawab? Oke, karena waktu ini pas sudah masuk pukul 9 persis, ya kita mau akhiri. Jawabannya adalah 211.650.000 rupiah. Itu nisabnya sekarang. Jadi kalau punya uang 211.650.000 itu baru kewajiban. Kalau kurang, punya hanya 200 juta tok, sekarang belum berkewajiban. Nah, gitu. Nah, tinggal dikeluarkan berapa uangnya yang ada, tinggal dikali 2,5%. Oke, demikian ya adik-adik semuanya. Alhamdulillah waktu sudah menunjukkan jam 9 malam, waktunya istirahat. Ya, maka eh, saat akhiri sampai demikian dan kita akan nanti ketemu lagi di waktu yang lain. Semoga dari sekarang dipersiapkan dengan baik, jaga jaga hati, jaga pikiran, jaga semangat, ya, terus sadar dan ingat kita punya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah kuasa atas segalanya, bisa kuasa bisa menjadikan Anda lulus dan kuasa tidak lulus. Tapi selagi kita berusaha dan insya Allah kita minta doa-doa terbaik kita panjatkan, insya Allah tiada yang mustahil. Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan harapan-harapan. Demikian dari Ustaz, semoga harapan kalian semuanya terwujud. Amin ya rabbal alamin. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Mansur yang sudah memberikan materi pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua ya. Baik, adik-adik semua, Alhamdulillah untuk bimbingan pada malam hari ini sudah selesai ya adik-adik semua. Sudah pukul 21 lebih 3 menit. Sampai jumpa mungkin ya nanti adik-adik semua di tanggal 10 hari Senin dengan materi-materi yang selanjutnya ya adik-adik semua. Sekian mungkin dari kami untuk bimbingan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.